Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu, sahabat Rockbull, sahabat Camtrok, dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockbull, channel yang konsisten membahas perawatan burung cicak hijau. Terima kasih buat sahabat Rockbull, Jamtrok, Kicau Mania yang sudah mendukung channel ini, yang subscribe, like, share maupun komen. Dan mohon maaf bila mana ada komentar-komentar yang belum saya jawab ya, karena dengan kesibukan saya juga, karena kerja juga, merawat burung juga. Kembali lagi saya ngebahas tentang perawatan burung cicak hijau, dan sekali lagi saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari, hanya sedikit berbagi pengalaman tentang perawatan burung cicak hijau ya. Jadi pada intinya, setelah saya banyak baca komen-komen yang saya baca ya, lebih tepatnya itu banyak burung cicak hijau yang kurang tampil maksimal ketika dilombakan atau digantangkan ya. Jadi sebenarnya banyak hal ya sahabat Rockbull, burung tidak tampil maksimal itu bisa jadi karena kondisi birahinya yang tidak stabil, terus mungkin staminanya yang belum ada. Tapi dari sekian banyak komentar, lebih tepatnya itu burung yang ketika digantangkan itu tidak bongkar isian, ada juga yang tidak mau jalan sama sekali, tapi ketika di rumah gacor, tapi ketika sampai di lapang burung tidak mau jalan sama sekali. Jadi pada intinya kita sebagai perawat itu harus lebih konsisten lagi dari segi perawatannya, dan kita juga harus lebih teliti lagi burung ini penyebabnya karena apa. Untuk burung-burung yang susah jalan di lapangan, lebih tepatnya itu ada 3 faktor yang bisa jadi karena birahi, emosinya yang belum ada, bisa juga karena staminanya yang belum ada juga. Jadi ketiga faktor ini kalau sudah ada, mudah-mudahan burung itu tampil maksimal. Dan ketika dari 3 faktor ini sudah ada, sudah menunjang, biasanya burung bakal tampil kerja maksimal, dan tidak cukup dengan satu sesi ya, dia pasti dengan maksimal kerjanya. Dari sekian banyak komentar, yaitu tadi burung yang tidak mau jalan, tapi di rumah itu burung gacor di depan. Tapi ketika digantangkan burung tidak jalan sama sekali, hanya didis. Itu biasanya faktor utamanya itu karena emosi ya Om. Biarpun birahi, kalau emosinya ada, dia pasti mau tetap mau jalan atau mau ngadu. Kalaupun jalan, biarpun dia mau bertahan, artinya bertahan itu cuman ngungklu, gelondongan, cuman asal nyaut, istilahnya cari aman lah gitu. Istilahnya lebih tepatnya dia tidak menyerang gitu kan. Cicak hijau kan ketika misalkan dengar yang benar-benar emosinya yang udah ada, dengar suara kasaran aja, dia pasti mau kepancing emosinya gitu ya. Kalau burung yang sudah ada emosinya, dia pasti kepancing. Bahkan ada salah satu burung saya yang ketika dengar suara cucak jenggot aja, dia pasti jamtrok, ngotot gitu. Dipancing suara cucak jenggot atau kapas tembak, dia pasti jamtrok karena emosinya sudah ada. Terus untuk pembahasan emosi sebenarnya seperti ini ya Om. Jadi pembentukan emosi itu sebenarnya banyak, bisa dari pola embun yang rutin, terus juga bisa dari pola jemurnya, bisa juga dibantu dengan sauna gitu ya, untuk pembentukan emosi. Artinya pola jemurnya bisa kita tingkatkan. Untuk hari ini misalkan 10 menit, terus besoknya tambah 5 menit, bisa itu dengan bertahap ya. Istilahnya semakin kencang jemurannya, dijemurnya semakin kencang, burung itu semakin dapat emosinya. Atau juga bisa juga dengan sauna untuk pembentukan emosinya. Dan juga bisa juga dikurangi dari segi mandinya. Ketika mandinya dikurangi, burung itu emosinya bakal ada Om. Nah, dari segi itu kita harus telitiin lagi, artinya telitiin lagi itu untuk menetralisir si birahi burung cicak hijau tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita untuk hariannya kita bisa pakai kayak pepaya, untuk buah-buah yang mengandung air lebih tepatnya. Jadi dia tidak terlalu panas dengan kondisi badannya. Ketika dengan kondisinya panas, pasti birahinya cepat naik. Bisa juga istilahnya balik lagi sih sebenarnya dengan karakter burungnya. Artinya dengan karakter burungnya itu
Ada yang burungnya saban hari mandi, jemurnya kenceng, emosinya dapat. Ada yang burungnya tidak dijemur, tidak diapakan, cuma digantungkan saja, terus istilahnya tidak di apa ya, artinya tidak dipindah-pindah, dapat emosinya banyak. Bahkan ada salah satu pengalaman saya, burung rumahan yang tidak kena jemur, yang tidak kena mandi, jarang mandi, kalaupun mandi dia cuma dicepuknya doang, istilahnya dicepuk mandinya dia doang, emosinya dapat banyak. Jadi kembali lagi sebenarnya dari mental cucak hijau tersebut ya Om ya, karena mental itu lebih berperan penting. Mau kita rubah kayak gimana pun, kalau misalkan dia nggak ada mentalnya susah. Kalau dia ada mentalnya, kita mau rawat istilahnya asalan, tapi dia ada mentalnya bagus, itu lumayan ketika dibawa. Kalau tidak, istilahnya tidak memalukan kita sebagai perawat. Kalaupun dia digantang tidak jalan, setidaknya dia masih nyaut. Dan untuk pembentukan emosi itu seperti itu ya Om. Jadi pada intinya kita sebagai perawat itu harus lebih teliti lagi dan harus lebih jeli lagi menyiasati keadaan burung tersebut ya. Artinya menyiasati itu, ini burung seperti ini, kita harus apakan ya. Itu tadi, kalau untuk pembentukan emosi itu bisa kita dari pola jemur, kita sauna, atau kita mandinya juga kita kurangi, tapi balik lagi dengan karakter burungnya. Tapi lebih kebanyakan itu seperti itu, dari segi jemur ya. Dari segi jemurnya ketika dapat, dia bisa enak. Ada juga yang ketika hariannya tidak kena jemur sama sekali, cuman di angin-angin, ketika mau berangkat ke lomba, dia di sauna dulu biar emosinya ada. Banyak. Jadi tergantung karakternya. Saya tidak berpatokan dalam satu karakter istilahnya. Banyak hal. Ada yang seperti itu, ketika sebelum berangkat di sauna dulu, terus dimandikan. Banyak yang enggak. Jadi kita tidak berpatokan dalam satu karakter burung gitu istilahnya. Karena saya mohon maaf banget, bukannya apa ya, bukannya sombong ataupun ini ya, artinya saya sering gitu pegang burung-burung yang dengan karakter masing-masing. Ada yang ketika disetting di rumah kenyang, di sana dia maksimal. Ada yang disetting lapar, dia maksimal. Banyak, tergantung kita sebagai perawatnya itu meneliti. Terus satu, kita harus konsisten juga, artinya konsisten dengan pola perawatannya ya. Jadi pada intinya burung yang tidak jalan sama sekali itu faktornya dari emosi. Kalau emosinya ada, biarpun dia cuma ngungkluk, tapi dia pasti nyaut istilahnya, pasti nyaut. Dan mental juga sih yang berpengaruh, itu mental. Mau gimana pun burung kalau mentalnya bagus, kita sebagai perawat cuma tinggal poles doang. Yang berperan penting itu dari mental sebenarnya. Kalau mentalnya dapat, burung pun istilahnya enak istilahnya. Tapi kalau dengan mentalnya dia yang tidak bagus, karena cucak hijau kan burung semi vector ya Om ya, jadi artinya bukan burung vector kayak murai gitu kan. Sebenarnya dari perawatan burung cucak hijau itu menurut saya tidak terlalu repot, artinya tidak kayak seperti burung murai harus diumbar, harus ya banyak hal, harus pakai kroto. Tapi kalau untuk cucak hijau kan tergantung kita sebagai perawatnya. Dan saya pribadi cuman ada beberapa burung yang dengan umbaran atau tinggaran. Yang lainnya saya tidak pernah yang namanya pakai umbaran gitu. Tapi ketika lagi birahi mungkin iya saya ubah. Tapi untuk kesehariannya mungkin saya lebih jarang diumbar, karena waktu juga lebih tepat. Dari hal emosi tersebut, yaitu tadi ya sahabat Rockwool, artinya kita sebagai perawat itu harus lebih teliti lagi, harus lebih jeli lagi. Dari bisa dengan pola jemur yang ditambahi, dengan sauna juga bisa, terus juga bisa dengan dikurangi pola mandinya. Intinya ketika birahinya naik, emosinya ada, burung pasti mau tetap jalan. Apalagi ketika birahi sama emosinya sejajar atau sama, burung pasti bakal tampil maksimal dan ditunjang dengan tenaga. Bisa juga kita bantu ketika di lapang itu sebelum berangkat,
kita bisa kasih jeruk ya, jeruk yang tidak terlalu manis, kita campur gula pasir, atau juga bisa dengan gula pasir yang kita campur air. Itu buat tenaga, stamina ada. Cuman dia di pisang biasanya tidak terlalu doyan, artinya makanya tidak terlalu rajin ya ketika dikasih manis-manis seperti itu burung cucak hijau. Dan untuk stamina itu sekarang kan banyak ya, artinya suplemen-suplemen untuk meningkatkan staminanya si burung banyak. Kalau dulu kan kita ke flashback ke tahun 2000-an dulu, itu kan istilahnya kita bikin ramuan sendiri ya, bisa dengan jahe putih, terus bisa juga dengan temu kunci, terus gula jawa dicampur asam jawa. Sekarang kan udah banyak yang istilahnya di toko-toko, istilahnya kayak suplemen-suplemen buat burung, bisa meningkatkan emosi, bisa agar burung ini bisa membongkar isian. Banyak ya, kembali lagi dengan karakter burung cucak hijau tersebut sih, lebih tepatnya. Perbandingan emosi, birahi, sama stamina, ketika tiga-tiganya udah ada, burung pasti tampil maksimal. Tinggal kita sebagai perawat itu bagaimana memolesnya. Dan untuk meneliti settingannya, artinya settingannya, kalau saya pribadi itu jarang yang namanya jor jangkrik, tapi balik lagi dengan karakternya. Kita di sini ngebahas tidak dengan satu karakter burung ya, karena saya juga ada yang burung ketika di jor jangkrik burung mau tampil maksimal, ada yang ketika main lapar juga ada yang tampil maksimal. Lebih tepatnya kita yang lebih tahu sebagai perawat. Kalau saya biasanya lebih cenderung harian 3 misalkan, sore harinya saya kasih 8 ataupun 7 ataupun 5 tergantung dari birahi si burung cucak hijau tersebut. Jangan sampai ketika burung sudah mau beranjak mau beranjak ke birahi itu jor jangkrik, yaitu yang lebih parah, burung nggak bakal mau jalan sama sekali, ujung-ujungnya birahinya ngempet. Pada dasarnya kita yang lebih tahu sebenarnya merawat burung cucak hijau itu. Yang lebih menunjang itu sebenarnya kayak pola embun. Itu embun bagus banget, tapi jangan terlalu sering ya. Ketika kita sabuat hari di embun itu biasanya posisi burung itu bakal gembungin bulunya gitu. Lebih bagus itu 2 hari sekali kita embun, atau 1 hari sekali kita embun, tapi tergantung si karakter burung cucak hijau tersebut. Artinya kita sebagai perawat itu tahu ini burung dalam kondisi sehat atau tidak. Jangan posisi burung lagi ibaratnya lagi sakit atau kurang enak gitu kan, kita embun, itu lebih memperparah ya Om. Artinya kita yang lebih tahu gitu harus diapakan ini burung. Dan untuk burung yang susah bongkar isian di lapangan, kali ini kita ngebahas yang tadi kita ngebahas tentang pembentukan emosi, artinya emosi yang susah didapat, yaitu tadi bisa dengan pola mandinya yang dikurangi, pola jemur, pola embun, bisa sauna, banyak hal. Ada yang dengan ditambah jemurnya burung itu dengan malah tidak bagus, ada juga yang ketika ditambah pola jemurnya emosi semakin dapat, ada yang ketika daun sauna burung itu makin enak, ada juga yang makin lemes. Balik lagi dengan karakter burung tersebut. Lebih tepatnya untuk burung yang dengan pola jemur yang kencang itu dengan bodi yang big, atau ada yang bodi yang kecil, ketika dapat jemur yang bagus yang tepat dengan pola jemurnya dia makin maksimal banyak. Jadi pada intinya kita sebagai perawat yang lebih tahu. Jadi ini analisis saya dari sekian banyak komentar, karena banyak burung yang di rumah gacor tapi ketika di lapang tidak mau jalan. Ya itu tadi sebenarnya emosinya yang belum ada, terus tambah lagi mungkin staminanya juga yang belum ada, karena mungkin kan dari rumah dia udah gacor ya kan, sampai kadang kan digendong di jalan, kita naik kendaraan atau kita dalam mobil pun dia tetap masih mau bunyi gitu kan. Itu kan butuh stamina juga, apalagi kalau tembakan itu kan dia ngeluarin tenaga yang ekstra. Ketika di lapang, sampai di lapang dengar suara-suara burung lain dia makin ini kan, jadi ketika di atas ya dia tinggal capeknya. Apalagi yang burung-burung yang hiper gitu kan, ya ketika di atasnya tinggal capek. Karena 1001 burung yang ketika digantangkan itu
maksimal 1001. Artinya 1001 itu jarang karena sekian banyak burung gitu kan, kita yang diambil paling 3 terbaik gitu kan. Jadi 1001 lah intinya, dengan ambil yang benar-benar maksimal. Dan di burung itu sebenarnya kita tuh sebenarnya kayak piala bergilir ya. Ketika burung ini bagus, burung ini yang jelek. Burung ini yang istilahnya beli mahal dengan kondisi yang tidak tepat, malah kita burung yang beli murah kita lebih tampil maksimal. Seperti itulah di dunia burung. Nah, untuk pembahasan burung cucak hijau yang susah bongkar isian, jadi pada lebih tepatnya Om, intinya masteran itu lebih penting ya. Artinya kita usahakan ketika di rumah kita kasih satu masteran untuk si burung cucak hijau tersebut. Artinya satu ruangan, satu burung, dan satu masteran. Artinya dia bener-bener yang bener-bener fasih banget. Tapi ketika di lapangan kan ada ketika ibaratnya burung suara gerejaan sama tekekan kan hampir sama cerecetan burung cucak hijau itu kan. Nah, ketika biasanya mendengar suara burung tersebut, dia pasti instingnya dia tuh pasti ingat gitu. Oh, pasti bakal ngikut karena mirip-mirip tuh, hampir mirip-mirip antara tangkek, gereja sama cerecetan itu kan. Pasti kalau dia ingat pasti dia ngeluarin. Dan ya saya sarankan ketika sebelum naik itu kita lebih dominan burung cucak hijau tersebut itu di rumah itu sering ngeluarin isian apa gitu, apakah gereja tarung, apakah tengkek, apakah cerecetan. Sebelum naik kita pancing dulu istilahnya, jadi biar memorinya dia itu kebuka, Nah, dari situ mungkin si burung cucak hijau tersebut ingat, oh ya lebih tepatnya itu tadi, satu burung satu ruangan itu satu masteran ya istilahnya. Jadi kalau terlalu banyak masteran itu kan mungkin dia juga sulit gitu, artinya sulit untuk apa ya, internalnya ini bunyi seperti ini, jadi dia bingung. Ya lebih bagusnya satu burung itu satu masteran dulu, jadi biar dia benar-benar fase mengingatnya, biar dia juga lebih cerdas lagi, lebih fase lagi membawakannya gitu kan. Jadi pada intinya seperti itu ya Om ya. Dan untuk perawatannya sebenarnya banyak ya, ada yang karena emosinya yang ketinggian, dia terlalu emosi jadi lupa. Jadi intinya antara birahi sama emosi itu istilahnya gimana caranya harus imbang. Bisa juga kita sebelum berangkat kita mandikan terlebih dahulu, bisa juga kita sampai di lapangan kita jauhkan dulu. Artinya kadang kan burung cucak hijau ketika dengar suara burung yang ngungkluk dia pasti ngikut ngungkluk. Ya banyak hal sebenarnya di burung cucak hijau itu, istilahnya ya lebih tepatnya istilahnya kayak pola embun itu ya harus kita benar-benar sering gitu, embun, pola mandinya, pola jemurnya, dan balik lagi dari karakter burungnya kita harus benar-benar paham. Jadi kita di sini kita tidak tahu burung burung sahabat rokul, burung sahabat jamtro kayak apa. Di sini cuman apa ya, analisis doang, artinya karena saya tidak memegang burung tersebut, ini hanya untuk jadi bahan acuan aja istilahnya. Karena kan tidak semua burung dengan pola perawatan seperti ini sama. Makanya saya tidak berpatok dalam satu karakter burung. Istilahnya kan banyak karakter burung itu, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Pada intinya ya itu. Dan bahkan saya jarang banget yang ngasih settingan seperti ini ya, karena burung itu punya karakter yang beda-beda ya. Jadi syukurnya ketika saya kasih settingan seperti ini burungnya itu tepat. Jadi syukurnya mungkin sekarakter dengan settingan itu. Tapi lebih tepatnya kita yang jadi perawat itu yang lebih tahu untuk menunjang ketika di lapangan harus bagaimana, harus disetting seperti apa. Jadi kan kalau nyeting burung cucak hijau itu khususnya di cucak hijau ya, kita nggak cukup cuman sebulan 2 bulan untuk mendapatkan settingan itu, istilahnya mencari settingan itu. Jadi kita dengan harian jangkret yang 3 dalam jangka seminggu
tidak cukup, minimal 10 hari baru kita bisa lihat perubahannya. Kita tambahkan atau jangkriknya 5 itu tidak cukup dalam 1 hari 2 hari burung ini ya istilahnya jadi maksimal, enggak, minimal 2 minggu kita bisa kelihatan tuh dari tingkah lakunya si burung tersebut, terus dari kadar birahinya juga. Burung-burung yang susah bongkar isian itu ya istilahnya ya itu pemasteran yang lebih tepatnya. Kalau pemasterannya kita tepat itu ya mudah-mudahan burung mau bongkar di lapangan ya. Tapi itu tadi ketika nyeting itu burung yang susah bongkar isian itu jangan terlalu kenyang, karena ketika terlalu kenyang cenderung dia banyak didis dan susah untuk bongkar isiannya. Pas kalaupun dia bunyi ada emosinya pasti dia gelondongan. Baik, itulah sedikit berbagi tentang pengalaman perawatan burung cucak hijau. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu buat sahabat Rokul, sahabat Jangtro, hijau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.